mageran, balik lagi bersama Den di mari. Gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini Den akan merangkum sebuah alur film yang berjudul Taken. Film ini rilis pada tahun 2008 dan dibintangi oleh Liam Neeson. Yowis, tak perlu berlama-lama, siapkan posisi magernya, earphone-nya, dan pada hitungan keempat kita mulai alur filmnya. Film ini akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Bryan Mills, seorang pensiunan pasukan khusus yang kini hidup sendiri karena sudah bercerai dengan istrinya. Suatu hari ia pergi ke suatu toko untuk membeli kado ulang tahun putrinya yang kini tinggal bersama mantan istri dan suami barunya. Saat Bryan datang ke pesta ulang tahun putrinya, ia bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenore. Putrinya yang bernama Kim nampak senang dengan kado pemberian ayahnya itu. Tak berselang lama, seorang pria yang bernama Stuart, yang ternyata suami baru dari mantan istrinya Bryan, datang dengan membawa seekor kuda sebagai kado ulang tahun Kim. Kim yang melihat ayah tirinya membawakan kuda untuknya, berlari menghampiri ayah tirinya dengan meninggalkan kotak kado pemberian Bryan. Bryan nampak sedih karena hal itu. Malamnya, Bryan didatangi Sam dan dua teman Bryan lainnya untuk merayakan pesta ulang tahun Kim. Saat hendak pulang, Sam menawarkan Bryan pekerjaan untuk menjadi pengawal artis terkenal yang bernama Shira. Bryan pun menerimanya. Setelah konser usai, terjadi insiden di mana penggemar Shira menerobos dan mengejarnya. Tanpa diduga, seseorang keluar dan akan menusukkan pisaunya kepada Shira. Namun dengan sigap, Bryan menghalau serangan itu dan berhasil menyelamatkan Shira ke dalam mobil. Setelah kejadian itu, Shira menawarkan guru les vokal kepada Bryan untuk putrinya sebagai tanda terima kasih karena Bryan telah menyelamatkannya. Suatu hari, Kim dan Lenore mendatangi Bryan di sebuah kafe. Di sana, Kim meminta izin untuk pergi liburan ke Paris. Bryan yang pensiunan pasukan khusus nampak protektif dan tidak memberikan izin kepada Kim untuk pergi. Kim yang tak mendapatkan izin menangis kecewa dan pergi meninggalkan Bryan. Esoknya, Bryan mendatangi Kim untuk memberikan surat izin kepadanya. Dengan syarat, Bryan lah yang mengantarnya ke bandara. Kim harus menghubungi Bryan tiap waktu dan memberitahu Bryan dengan siapa dia berteman. Walau penuh dengan syarat, Kim tetap merasa senang. Di bandara, Kim bertemu dengan temannya yang bernama Amanda. Sedangkan Bryan menemukan sebuah peta dalam bagasi mobil yang ternyata milik putrinya. Saat ditanyakan kepada Lenore, ternyata peta itu adalah peta tur konser sebuah band, di mana Kim pergi bukan hanya ke Paris saja, melainkan ikut tur band tersebut. Kim dan temannya pun berangkat ke Paris. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Peter yang terlihat sangat ramah. Kemudian Peter menawarkan untuk naik taksi bersama. Amanda yang tertarik kepada Peter menerima tawaran itu. Mereka berdua pun diantarkan ke apartemen milik sepupu Amanda. Sebelum mereka masuk, Peter menawarkan kepada mereka untuk ikut ke pesta sekolah dan menawarkan diri untuk menjemput mereka di apartemennya. Lagi-lagi Amanda yang tertarik memberitahu tempat apartemennya kepada Peter. Setelah itu, sambil berlalu, Peter terlihat menghubungi seseorang guna memberitahu tempat tinggal Kim dan Amanda. Sementara itu, di tempat lain, Bryan terlihat gelisah karena putrinya belum mengangkat teleponnya semenjak pergi, sehingga Bryan menelpon Lenore. Bryan nampak senang ketika Kim sudah mengangkat teleponnya. Namun di saat Kim mengobrol dengan ayahnya, Kim melihat sekelompok orang masuk ke ruangannya dan menculik Amanda. Sambil mempersiapkan alat perekam, Bryan mencoba menenangkan Amanda yang sudah mulai panik. Saat Kim mulai ketakutan, Bryan meminta untuk bersembunyi di bawah tempat tidur. Bryan juga meminta Kim untuk tetap fokus dan tidak panik. Saat Kim ditangkap, Bryan meminta Kim untuk menyebutkan ciri-cirinya
agar Brian bisa mendapatkan petunjuk tentang penculiknya. Kim pun menyebutkan ciri-ciri penculiknya. Saat Kim sudah dibawa oleh penculik, Brian yang menyadari satu penculiknya berada di sana memperingatkannya untuk melepaskan putrinya. Ia pun bersumpah akan menemukan dan membunuh para penculik putrinya tersebut. Saat di perjalanan menuju rumah mantan istrinya, Brian menghubungi Sam untuk meminta bantuan dengan mengirimkan rekaman percakapannya di telepon dengan penculik itu. Setelah sampai di rumah Lenore, Brian memberitahu Lenore dan suaminya jika Kim telah diculik. Saat mereka berada di kamar Kim, Brian mendapatkan telepon dari Sam. Ia memberikan informasi jika Kim diculik oleh kelompok yang memiliki bisnis penjualan wanita yang akan dijadikan pekerja seks komersial, di mana penculik yang menelpon Brian adalah Marco. Dan Brian hanya memiliki waktu 96 jam untuk menemukan putrinya tersebut. Dan jika lebih dari itu, Brian tidak akan bisa bertemu dengan putrinya kembali. Brian pun pergi ke Paris. Tempat yang pertama ia datangi ialah tempat di mana putrinya diculik. Di sana, Brian menggunakan kemampuannya untuk mengidentifikasi kejadian serta mengumpulkan petunjuk untuk menemukan penculik putrinya. Melihat HP putrinya yang masih tertinggal di situ, Brian mengambil memory card-nya dan ia menemukan petunjuk pertamanya ketika melihat wajah Peter yang juga tertangkap kamera. Brian pun datang ke bandara. Brian yang melihat Peter sedang mencari korban selanjutnya menghampirinya dan menginterogasinya. Peter yang tidak mau mengakui berlari dan naas ia harus tewas tertabrak truk. Setelah kehilangan petunjuk pertamanya, Brian menemui teman lamanya yang bernama Jean-Claude yang dianggap mengetahui tentang adanya bisnis haram yang ada di wilayah tersebut. Setelah memberikan petunjuk, Jean meminta Brian untuk tidak membuat kekacauan di wilayahnya. Malamnya, Brian mempekerjakan seseorang yang bisa mengerti bahasa Albania, lalu membawanya ke tempat wanita pekerja seks komersial yang ada di pinggir jalan. Dengan sengaja, Brian membuat masalah dengan salah satu wanita di sana, guna memancing penguasa wilayah di sana untuk keluar. Rencana Brian berjalan dengan baik. Ia berhasil menempelkan alat penyadap di baju pria tersebut. Di mobil, Brian meminta orang itu untuk menerjemahkan perbincangan orang Albania. Setelah mendapatkan informasi, Brian segera mendatangi tempat itu. Dengan menyamar sebagai pekerja, Brian berhasil masuk ke tempat itu. Dan di sana ia mendapati banyak gadis yang dikerjakan sebagai pemuas nafsu para pekerja di sana. Di satu ruangan, Brian mendapati satu gadis yang memakai jaket milik Kim yang dipakai saat pergi ke Paris. Namun karena gadis itu dalam pengaruh narkoba, Brian tak mendapatkan informasi apapun. Brian pun membawa kabur gadis itu sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara Brian dan gangster yang ada di sana. Brian yang lolos dari kejaran membawa gadis itu ke sebuah penginapan untuk membuatnya sadar sehingga ia mendapatkan petunjuk dari gadis tersebut. Esoknya Jean yang hendak menangkap Brian membuat jebakan dengan menyadap telepon Brian. Namun Brian yang menyadari itu berhasil mengelabui Jean beserta anak buahnya. Saat gadis itu mulai sadar, Brian menanyakan di mana ia mendapatkan jaket putrinya. Gadis itu pun memberitahu Brian tempat terakhir ketika ia diculik. Setelah mendapatkan informasi, Brian segera mendatangi tempat itu. Dengan kartu yang pernah diberikan oleh Jean-Claude, Brian kembali menyamar sebagai petugas keamanan dan berharap bisa menemukan putrinya di sana. Setelah berpura-pura meminta tarif keamanan, Brian menunjukkan tulisan yang berbahasa Albania untuk diterjemahkan. Setelah diterjemahkan, salah satu dari mereka mengucapkan kata good luck. Good luck. Brian yang mengenali jika suara itu Marco yang ia cari dengan cepat menghabisi mereka. I told you I would find you.
Setelah semua anak buah Marco tewas, Brian mengecek satu persatu ruangan di sana. Namun, ia tak menemukan putrinya. Brian hanya menemukan Amanda yang telah mati karena overdosis. Setelah itu, Brian menginterogasi Marco dengan cara menyetrumnya. Karena disetrum berkali-kali, Marco pun memberitahu Brian jika Kim dijual kepada seseorang yang bernama Patrice Sinclair. Setelah mendapatkan informasi, Brian menyetrum Marco hingga tewas. Setelah itu, Brian mendatangi rumah Jane Cloud untuk mendapatkan informasi tentang Patrice Sinclair. Karena Jane enggan memberitahunya, Brian menembak istri dari Jane. Karena Brian sedikit mengintimidasi, Jane akhirnya mau memberikan informasi tentang Sinclair. Setelah itu, Brian mendatangi suatu tempat di mana Patrice Sinclair berada di sana dengan menyamar menjadi Jane Cloud. Dengan menyamar sebagai pelayan, Brian masuk ke tempat pelelangan gadis, dan terkejutnya ia ketika melihat putri tercintanya sedang dilelang di tempat itu. Brian pun memaksa pria di sana untuk memilih Kim agar ia bisa menyelamatkannya. Namun saat Brian keluar dari ruangan itu, ia dipukul kepalanya hingga pingsan dan disekap di sebuah ruangan. Saat Brian hendak dieksekusi, ia berhasil meloloskan diri dan berhasil membunuh Patrice di sana. Melihat putrinya dibawa kabur, Brian pun mengejarnya dan berhasil memasuki kapal yang membawa putrinya. Di dalam kapal, Brian berhasil melumpuhkan semua penjaga yang ada di kapal tersebut. Hingga akhirnya, Brian menemukan putrinya yang sedang disandra oleh lelaki yang menjadi pembelinya. Dengan tenang, Brian tetap menodongkan pistolnya, sehingga ketika lelaki yang menyandra putrinya itu lengah, Brian berhasil membunuhnya dengan menembak kepalanya. Brian pun berhasil menyelamatkan putrinya. Film ditutup dengan adegan Brian yang membawa putrinya kepada artis yang pernah diselamatkannya untuk mengajari putrinya latihan vokal, dan film pun berakhir.